kepada Ibu Arlin telah memimpin kita dalam berdoa. Sekarang kita akan langsung mendengarkan penjelasan dari Pak Yakub. Kepada Pak Yakub dipersilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian dan berbagi pengalaman dan kegagalan sebetulnya. Karena menjadi parents itu sebetulnya bukan masalah kita tahu baru melakukan. Kebanyakan kita tahunya sedikit, melakukannya banyak, dan kita belajarnya jadi kesalahan. Saya masih ingat ketika saya jadi hamba Tuhan, terus menikah, istri saya juga hamba Tuhan, lalu kami sengaja pemberkatan nikah itu di gereja kecil, di desa. Karena saya dari gereja besar, istri saya dari gereja besar, jadi sama-sama sungkan siapa yang harus memberkati. Lalu memutuskan ya udah di gereja kecil aja. Nah, waktu di gereja kecil ternyata pendetanya sungkan untuk memberikan konseling pranikah gitu. Dan pendetanya bilang, kalian lebih tahu teologi lah daripada saya, ya udah nikah aja. Nah, saya pikir itu nikah cuma butuh teologi gitu kan ya, gitu. Cuma butuh buku-buku tebal gitu aja dibaca, jadi beres gitu. Ketika masuk pernikahan baru sadar tuh, the first year it was like a hell gitu. Jadi benar-benar kayak neraka, tahun pertama banyak adjustment dan sebagainya. Lalu ketika punya anak timbul masalah lagi, karena pada waktu saya punya anak itu dengan istri saya tentu saja. Nah, itu saya berada di Amerika. Posisinya ada di Amerika, sedang studi, sedang sibuk-sibuknya studi, dan tidak ada orang tua. Jadi saya yang pertama kali memandikan anak saya yang pertama kali melakukan segalanya gitu kan. Dari orang yang nggak pernah punya adik karena bungsu gitu, tiba-tiba punya anak gitu. Seru banget sih gitu kan. Untuk saya seru sih, cuma untuk anak saya mungkin penganiayaan. Nah, seiring dengan jalannya waktu, ya kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Makanya saya salah satu pelayanan yang saya sangat tekankan sekali adalah pelayanan tentang parenting. Nah, hari ini kita akan mendengarkan tentang parenting. Saya bersyukur tadi sudah dibuka doa ya di awal acara, jadi saya nggak perlu berdoa lagi. Karena nanti khawatirnya dipikir saya tidak percaya pada Bu Arlin tadi yang berdoa ya gitu. Padahal kelihatannya lebih rohani dari saya. Nah, oke. Tema kita hari ini yang kita bahas sesuai dengan yang ada di brosur adalah tentang more than knowledge. More than knowledge. Lebih dari sekadar pengetahuan. Nah, kita tahu bersama bahwa sangat sulit bagi orang tua untuk menangkap topik ini karena kita harus melakukan proses unlearning. Apa itu unlearning? Unlearning itu berarti membuang semua yang selama ini kita telah pelajari. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, salah satu yang perlu di-unlearning adalah akademik bukan segala-galanya. Tapi ironisnya, orang tua itu mati-matian melakukan segalanya demi akademis. Kalau anak-anak tidak mengerjakan tugas sekolah minggu di gereja misalnya, orang tua merasa tidak terlalu masalah. Ketika anak tidak membaca Alkitab, orang tua merasa juga tidak terlalu masalah. Begitu anak tidak mengerjakan pekerjaan rumah, PR sekolah, maka itu dianggap bermasalah sekali. Orang tua rela mengeluarkan duit yang banyak untuk hal-hal yang bersifat akademis, les sana, les sini, dan seterusnya, tapi sangat sedikit uang dan investasi lain, waktu, tenaga, yang diberikan untuk hal-hal yang bersifat non-akademis. Itu salah satu hal yang kita perlu unlearning. Yang kedua yang kita perlu unlearning adalah bahwa tugas mendidik anak-anak terutama bukan terletak pada guru. Bukan, tapi terletak pada orang tua. Jadi kalau anak kita itu nakal, jangan tanya, ini gurunya siapa ya? Kok anak saya tambah sekolah di sana tambah nakal? Nah, menurut saya jangan tanya gurunya siapa gitu, tapi lihat silsilah keluarga di atas ya. Mungkin ada semacam pola asuh yang keliru, lihat kita sendiri bagaimana cara mendidiknya. Jangan menyalahkan guru di sekolah dan juga jangan menyalahkan guru sekolah minggu, apalagi menyalahkan pendetanya ya, karena saya pendeta, saya kasih tahu jemaat saya, kalau ada anakmu nakal jangan tanya ini guru sekolah minggunya siapa, pendetanya siapa gitu. Kalau berani tanya pendetanya siapa, kok anak saya nakal, saya kasih surat langsung untuk pindah gereja kan begitu. Nah, ini tanggung jawab utamanya adalah tanggung jawab orang tua. Karena itu saya sungguh rindu supaya kita semua benar-benar mengerti. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah kutipan dari orang yang mungkin bagi kita itu orang yang sudah sangat terkenal sekali. Mungkin ya, mungkin. Semoga saudara kenal ya. Kalau saudara kaya pasti kenal sih ya.
Kalau saudara tidak kaya, ya minimal saudara kenal saya lah ya. Nah, ini dia kutipannya dari seorang yang bernama Warren Buffett. Dia mengatakan begini, you are looking for three things generally in a person: intelligence, energy, and integrity. And if they don't have the last one, don't even bother with the first two. Yang artinya selama masa pandemi diharap semua selalu mengenakan masker dan menjaga jarak. Nah, ini adalah perkataan seorang yang sangat kaya raya sekali, termasuk salah satu yang kaya raya, dan termasuk salah satu orang yang paling banyak beramal. Ini teman baiknya Bill Gates. Nah, dia mengatakan demikian, Anda biasanya mencari tiga hal di dalam diri seseorang. Pertama adalah inteligensia, kepandaian. Kedua adalah energi, semangatnya. Yang ketiga adalah integritas, kejujurannya dan sebagainya, integritasnya. Dan jika mereka tidak memiliki yang terakhir, tidak memiliki integritas, jangan pusing dengan dua yang pertama. Jangan pusing dengan dua yang pertama. Jadi kalau sudah kita melihat seseorang, dia tidak punya integritas, ya sudah nggak usah ditanyakan intelijennya seperti apa, energinya seperti apa. Sebab tanpa integritas, intelligence and energy itu bisa menjadi senjata yang sangat menghancurkan. Yang paling penting adalah integrity. Saya melatih leadership di beberapa company, di beberapa perusahaan, tiap hari, tiap minggu saya memimpin di sana. Saya selalu menekankan, everything is all about leadership, not management. Tapi leadership, how we lead people, dan bagaimana kita bisa memimpin orang lain itu dengan hidup kita gitu. Jadi bukan cuma following rules, following mechanism, tetapi bagaimana we are as leader, kita itu bisa persuade people, membujuk orang, meyakinkan orang untuk mengikuti arah tertentu. Dan itu sangat penting sekali. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan karakter seorang pemimpin. Nah, apakah yang diajarkan Warren Buffett ini sesuatu yang baru? Menurut saya tidak. Ini bukan sesuatu yang baru karena Alkitab sudah mengajarkannya, dan kita akan lihat secara cepat dua ayat Alkitab. Yang pertama adalah secara umum di dalam Ulangan 6 ayat 5-7 dikatakan demikian. Ulangan 6, 5-7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dan apabila engkau bangun. Nah, di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa ketika orang tua diperintahkan untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, ajarkanlah semua ini kepada anak-anakmu. Semuanya ini apa sih? Semuanya ini berbicara tentang love your God. Kasihi Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ayat ini dikutip di Perjanjian Baru, diberi tambahan dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Allah itu harus holistik, harus utuh. Dan saya percaya ini memang benar. Karena manusia itu adalah makhluk yang utuh. Kalau kita melihat kejadian misalnya, kita tahu manusia itu punya aspek materi ya. Karena dibuat dari tanah liat, jadi bukan roh. Tapi roh, ada rohnya, ada kemasannya, yaitu tanah liatnya. Kemudian juga ada sisi-sisi spiritualitasnya. Karena Allah mengembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia. Dan juga ada unsur sosialnya. Jadi ketika Adam pertama kali berjumpa dengan Hawa, itu kalimat yang diucapkan oleh Adam, sayangnya dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan, dalam bahasa Inggris diterjemahkan, yaitu ada kata Ibrani yang artinya setelah sekian lama, hapa'am. Hapa'am itu artinya setelah sekian lama, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wah, keren banget. Jadi Adam itu ketika berjumpa dengan Hawa, dia itu memiliki kayak kesukacita secara emosional. Emotionally dia itu so excited. Karena manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial dan makhluk emosional. Pendidikan yang baik selalu menyentuh semuanya secara utuh. Nah, ayat tadi mengajarkannya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, utuh, holistik. Lalu orang tua diperintahkan mengajarkan ini kepada anak-anaknya. Tapi sayangnya orang tua tampaknya cuma peduli pada satu hal saja.
Kalau misalnya akademik, ya cuma akademik saja. Nah, saya kasih contoh lain di dalam Alkitab, bagaimana pentingnya karakter melebihi keterampilan, yaitu Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya bacakan lagi ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, zaman dulu pekerjaan salah satu yang paling didambakan banyak orang adalah menjadi tentara dan yang menang. Menjadi tentara satu hal, yang menang itu yang kedua. Jadi tentara saja sebetulnya sesuatu yang sangat membanggakan. Nah, ini pahlawan yang merebut kota. Bayangkan aja, ini bicara tentang apa? Tentang skill. Ini bicara tentang apa? Tentang capacity, tentang kapasitas, tentang keterampilan. Ini bicara tentang capabilities. Benar-benar ini bicara tentang sesuatu yang membuat orang tuh kagum gitu. Wih, bisa merebut kota, luar biasa gitu. Merebut kota luar biasa. Ya kalau cuma membuka toko kan banyak orang bisa kan ya gitu. Teman saya lagi susah gitu, kesulitan keuangan, kemudian saya hibur kan. Saya ngomong gini, "Kamu mau tak bukakan toko?" gitu. Terus dia bilang, "Oh ya, serius tak? Toko apa?" "Terserah, toko apa saja." gitu. "Loh kapan?" "Loh terserah kamu juga. Yang penting antara jam 1 malam sampai jam 4 pagi gitu. Nanti tak bukakan toko, kita cuma butuh linggis saja pokoknya. Bukakan tokonya orang maksudnya gitu. Nah, saudara mungkin kalau kita buka toko itu gampang, apalagi buka tokonya orang gitu kan. Saudara jadi apa gampang? Coba pikirkan. Saudara tuh jadi pahlawan yang mengalahkan satu kota. Wih, keren banget kan? Semua orang tuh kagum, wah orang kayak begini, ini idaman para mertua kan gitu, wah luar biasa. Tapi ternyata Alkitab berkata apa? Orang yang sabar itu melebihi orang yang mengalahkan kota. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara bisa sabar sebentar ya, materi saya belum selesai, masih ada 2 jam. Dan orang yang sabar memang melebihi orang yang mengalahkan kota. Nah, kita perlu menekankan karakter lebih daripada segalanya. Kalau memang Alkitab mengajarkan begitu, dan kalau orang-orang yang sukses juga menekankan hal yang sama, seharusnya kita sebagai orang tua juga mulai melakukannya. Nah, saya sebentar akan memberikan tips-tips untuk kita, orang tua. Tapi sebelum saya memberikan tips, saya ingin memberikan sebuah cerita. Jadi saya suatu ketika khotbah di satu gereja, KKR begitu. Setelah KKR saya diajak makan beberapa pengurusnya, wah beberapa kaya ya kan. Biasanya yang ngajak makan pendeta itu nggak tahu kenapa. Biasanya kok yang kaya-kaya begitu kan ya. Karena orang kaya biasanya itu nggak terlalu suka makan terlalu banyak gitu. Jadi dia memberi kesempatan pendetanya makan untuk lebih banyak. Dan saya pikir ini hikmatnya, ini wisdom yang luar biasa. Nah pada waktu bincang-bincang itu ada satu orang kaya, ibu-ibu yang dia bilang gini, "Pak Yakob, tahu nggak saya tadi datang ke sini itu, saya sebetulnya itu mau tidur. Saya itu sudah nggak tidur. Tapi tadi dengarkan khotbahnya Pak Yakub, saya malah nggak bisa tidur. Maksudnya apa sih, AI?" Terus dia cerita, dia tuh memang nggak bisa tidur tiap malam. Jadi yang dia lakukan adalah, dia tuh selalu tiap hari nyari ibadah persekutuan. Supaya nanti pada waktu dengarkan khotbah, mereka tuh dia bisa tidur. Gitu. Terus saya tanya, loh kalau nggak bisa tidur gini, nanti malam tidurnya bagaimana? Ya saya bayangkan khotbahnya pendeta yang kemarin gitu supaya dia bisa tidur gitu. Luar biasa ya, jemaat kayak gini tuh ternyata real loh, ada loh sungguhan, ada luar biasa. Ini mestinya viralnya. Nah pada waktu ngobrol-ngobrol kemudian dia bilang gini, "Pak Yakub tahu nggak perusahaan ini?" "Oh iya tahu produk ini nggak?" "Oh iya tahu." "Nah itu milik saya," dia bilang gitu. Berarti saudara tahu ya, ini bukan pengusaha enteng-enteng ini bukan kaleng-kaleng ini, ya pengusaha yang serius. Lalu dia berkata begini, "Pak Yakob, saya ini sudah banting tulang dengan suami apa segala macam, memastikan anak-anak saya hidupnya itu semuanya tenang. Jadi saya sudah kasih mereka ini, itu. Harta saya 7 keturunan nggak habis." Ada loh orang yang punya harta itu 7 keturunan nggak habis gitu. Wah, keren banget. Apalagi kalau ada, wah harta saya dihabiskan 7 kelurahan nggak habis. Wah, itu lebih keren lagi kan. Nah, ini 7 keturunan nggak habis. Lalu dia bilang begini, "Tapi sayang Pak Yakub ya, sayang banget," dia bilang gitu. "Sayang banget. Karena saya lupa memberikan satu hal yang paling penting untuk anak-anak saya, yaitu karakter." Lalu dia nangis dan dia cerita. Anaknya yang satu terlibat narkoba, anaknya yang satu pernikahannya gagal, anaknya yang lain usahanya bangkrut dan sebagainya karena nggak tough, ada yang stres sampai depresi dan seterusnya. Makanya kita sebagai orang tua, kita perlu mikirkan tuh, apa yang paling penting,
bagi anak-anak. Dan mari kita lihat tips praktis apa yang penting bagi anak-anak. Mari kita lihat. Ada 6 poin, saya akan jelaskan secara cepat supaya ada waktu untuk Q&A. Yang pertama adalah klise banget, tapi ini so true, yaitu kasih sayang. Yang pertama adalah kasih sayang. Anak itu bisa tahu orang tua itu merawat dengan keterpaksaan atau dengan kasih sayang. Anak itu bisa feel it. Kalau saudara mengupayakan terus bersama dengan anak, ya anak bisa langsung tahu. Mereka dicintai. Bukan sekadar itu tugas kewajiban orang tua. Saya suatu ketika seminar tentang apologetika di satu tempat, lalu ada seorang pengurusnya bilang, Pak Yakub, saya mau culik Pak Yakub 10 menit, boleh nggak? Saya, oh boleh Pak. Jadi saya antar Pak Yakub ke restoran, jaraknya 10 menit. Karena saya mau ngomong sesuatu yang penting. Karena kalau sudah sampai restoran, mesti banyak orang, saya nggak bisa cerita. Lalu cepat-cepat, saya naik mobil, menuju ke tempat itu bersama Bapak ini. Dan dia bilang gini, Pak Yakub, cepat aja ya persoalan saya. Anak saya perempuan, remaja. Tapi kalau diajak ngomong, jawabannya ketus dan satu kata. Istri saya tanya juga dijawabnya gitu. Pak Yakub ada masukan apa? Terus saya tanya, kapan terakhir kali Bapak dan Ibu mengucapkan sayang, I love you kepada anak? Enggak pernah. Kapan Bapak terakhir kali meluk anaknya Bapak? Waduh, saya risih, Pak, soalnya kan saya laki, dia perempuan. Saya bilang, loh itu kan anaknya Bapak, bukan anaknya tetangga. Kalau anaknya sendiri kan ya nggak apa-apa. Jangan anaknya tetangga dipeluin terus. Lah ini kan anaknya sendiri, mosok risih. Terus saya kasih tahu dia, saya dengan anak-anak saya itu laki-laki semuanya. Satu sudah kuliah, satu SMA, sebentar lagi kuliah. Kami tiap malam itu juga cium. Bilang I love you, good night. Terus pelukan, main bersama-sama. Kalau pergi ke mall juga kami pelukan sama-sama, main bareng-bareng begitu. Karena itu yang diperlukan anak-anak. Jadi saya kasih tahu, Pak, menurut saya anak Bapak nggak salah. Coba Bapak mulai ubah semua. Malam pergi ke kamarnya dia. Mulai kecup keningnya, peluk. Nanti kalau dia sedih, tanyakan, mau cerita nggak sama Papa. Kalau belum siap nggak apa-apa, nanti saja gitu. Dan ternyata benar, berapa bulan kemudian dia ikut seminar saya, dan dia bilang, Pak, anak saya udah berubah, Pak. Wah, cerita ke sana kemari tanpa saya tanya, Pak. Saya bilang, you see, anak itu tahu. Kalau orang tua nggak menyayangi mereka, untuk apa mereka membuka diri bagi orang tua? Kita merawat anak dengan keterpaksaan atau dengan kasih sayang? Anak bisa tahu. Yang kedua adalah waktu atau kebersamaan. Yang kedua adalah waktu atau kebersamaan. Yang paling penting sebetulnya, dia memberikan waktu untuk anak-anak. Berada di rumah bersama-sama, bukan berarti memiliki kebersamaan kan? Karena orang tua sibuk, buka grup WA gitu kan ya. Kalau mama-mama gitu buka grup WA apa segala macam, geser terus scroll down terus. Kalau papanya sibuk ngurusi online shop, beli apa gitu kan. Anaknya sibuk main game, yang satunya nonton TV, itu berada di tempat yang sama tapi tidak punya kebersamaan. Luangkan waktu untuk punya kebersamaan. Ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang kita harus putus supaya kita punya waktu untuk anak-anak kita. Saya ini kalau mau terima semua jadwal pelayanannya, itu sehari saya bisa khotbah 3 kali. Tapi untuk apa? Karena ketika saya melakukan itu, saya akan kehilangan keluarga saya. Jadi saya harus selektif di dalam memilih pelayanan. Kalau saya pilih sekarang misalnya pagi sampai siang, berarti nanti siang sampai malam saya kosongkan untuk anak saya. Saya berkomitmen, secapek apapun selalu punya waktu dengan anak-anak saya. Kemarin saya ulang tahun, salah satu anak saya posting di Instagramnya, dia bilang, yeah, a good father yang selalu spend time with his family. Karena itu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Sesibuk apapun kita menyediakan waktu untuk bersama dengan anak-anak. Apalagi kalau anak-anak kita itu masih membutuhkan main-main bersama kita gitu kan. Bermainlah bersama dengan anak-anak gitu. Jangan anak-anak yang disuruh bermain mainannya orang tua. Jadi kan anak-anak bilang gini, ayo mah mainan TikTok yuk mah gitu kan. Aduh, ngapain kamu TikTok? Kamu melok mama lo ya arisan gitu.
Oke deh kalau anak-anak diajak arisan itu susah banget deh gitu kan ya. Jadi cobalah punya waktu bersama dengan anak-anak, luangkan waktu pergi ke mall. Kalau pergi ke mall, orang tua ya janganlah makannya di Chinese restoran, pesannya Chinese tea, ya kan. Teman-temannya mereka lo sudah minumnya mojito, mosok di keluarga ini makannya minumnya Chinese tea, terus gitu kan ya. Ya kita coba memahami anak-anak. Waktu kebersamaan penting. Ketiga adalah pertemanan ini juga penting. Anak-anak itu butuh teman, seriously. Anak-anak itu butuh teman karena anak-anak zaman sekarang itu semakin terpisah dari kelompoknya. Ada banyak anak yang sebetulnya butuh pertemanan, butuh orang yang mengasihi dia, butuh orang yang benar-benar ada untuk dia ketika dia punya masalah dan sebagainya. Ada beberapa orang tua gini, kenapa ya anakku kok kalau di medsos itu curhat sampai begitu rupa ya? Sampai risih kalau bacanya. Orang lain juga sudah ngomongin, anakmu kok gitu sih mengungkapkan perasaan di medsos gini. Ya jawabannya simple. Ya di rumah kamu punya teman nggak? Punya waktu nggak untuk jadi teman buat anak-anakmu? Kalau anak-anakmu punya masalah nggak bisa ngomong enak dengan orang tua, ya mereka akan tetap mengekspresikan emosinya. Tetap semua orang akan mengekspresikan emosinya. Baik di ranah publik atau personal. Baik secara verbal maupun non-verbal. Semua orang pasti akan mengekspresikan emosionalnya. Karena ketika punya tekanan, anak itu butuh orang tempat curhat. Ketika anak naksir cewek misalnya, orang tua ada di situ nggak? Atau lagi ditembak sama cowok misalnya. Saya berusaha hadir terus. Setiap kali anak saya cerita, Pak, ada cewek nih untuk mau PDKT gitu. Wah, kayak apa wajahnya? Gini. Oh, oke. Terus kapan bisa lihat gitu kan? Jadi saya pernah itu pergi bersama anak saya dan cewek yang dia mau deketin gitu. Jadi sama-sama ke karaoke nyanyi gitu kan, sama-sama ke kafe gitu. Saya mencoba untuk mengerti karena anak-anak itu butuh pertemanan gitu. Ketika nyari pacar apa segala macam itu mereka butuh orang untuk tempat curhat gitu. Dan kalau dapatkan papahnya seperti ini itu cocok karena papahnya dulu kan banyak mantannya. Jadi sudah banyak kegagalan-kegagalan yang bisa disampaikan ke anak-anak gitu. Berikutnya, yang keempat adalah teladan. Teladan. Anak-anak butuh teladan hidup. Anak-anak tuh pusing kalau orang tua terlalu banyak ngomong sih. Saya garis bawahi ya, dan saya ulang supaya kita jelas ya. Anak-anak itu pusing kalau orang tuanya terlalu banyak ngomong. Bukan berarti orang tua tidak boleh memberi petuah secara verbal, bukan. Tapi your action itu speaks louder than your words. Anak-anak itu suka melihat kehidupan yang sehari-hari. Saya pernah tanya anak saya, dan anak saya jawab begini, kita ini bangga sama papa karena papa tuh cinta Tuhan. Terus saya tanya, kalian tahu dari mana papa cinta Tuhan? Terus jawabannya gini, ya papa kalau di jalan nggak pernah melanggar peraturan lalu lintas. Walaupun nggak ada polisi, walaupun sepi, papa tidak melanggar peraturan lalu lintas. You see, very simple kan? Anak-anak itu memahami cinta Tuhan itu loh, simple banget, practical banget gitu. Bagaimana kita memperlakukan waiters di restoran misalnya. Ketika kita habis pesan misalnya gitu kan, nanti orangnya kan mengulang. Saya ulang ya Pak pesanannya ya, bla 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 bla. Nah, begitu dia selesai kita ngomong apa? Ya kita mesti ngajarkan anak-anak, terima kasih Mbak gitu kan. Jangan sampai setelah semuanya dibacakan terus bagaimana benar ya Pak ya? Oh ya salah semua, saya mau pesan yang lain-lain dari awal gitu. Lah itu kan bikin emosi pelayannya sih kan. Nanti kalau pelayan tiap kali bawakan makanan, minuman di meja, selalu bilang terima kasih, thank you gitu. Saya ajarkan anak saya begitu. Itu namanya anak-anak supaya menghargai orang yang lebih rendah dari mereka. Yang mungkin profesinya, status sosialnya lebih rendah dari mereka. Saya ajarkan anak-anak begitu. Saya ajak anak saya untuk makan bersama gelandangan misalnya. Supaya mereka mengerti hidup itu kayak apa. Dan ketika orang tua melakukan banyak hal, anak-anak melihat gitu. Keteladanan penting. Berikutnya adalah pengajar solusi. Pengajar solusi. Orang tua bukan problem solver ya. Orang tua bukan problem solver untuk anak-anak. Orang tua itu problem solver untuk dirinya sendiri. Anak-anak melihat dari orang tua lalu menjadi problem solver. Yang sering terjadi adalah orang tua menjadi juru selamat untuk anak-anaknya. Tidak pernah melatih anak-anak untuk bertanggung jawab dan mencari
solusi sendiri. Anak saya sejak kecil, sejak SD misalnya, itu kan kalau ke sekolah kadang lupa dong. Jadi pergi ke sekolah mau nyampe terus gini, aduh Pak, lupa harusnya hari ini bawa ini. Ya nggak apa-apa, lupa. Ya udah masuk kelas aja. Nggak bisa balik Pak, nggak bisa. Nggak bisa balik. Karena itu kesalahanmu. Jadi kamu harus bertanggung jawab terhadap kesalahanmu. Tapi nanti dihukum Pak sama gurunya. Nggak apa-apa, you learn something. Papa lebih senang kamu dihukum tapi kamu belajar sesuatu. Daripada kamu tidak dihukum tapi tidak belajar apa-apa. Saya biarkan kok. Kadang anak saya lupa tanda tangan tiap hari waktu SD itu kan minta tanda tangan, lupa. Malah saya sama istri telepon Miss-nya kok. Miss, kok nggak dihukum Miss? Anak saya kok nggak dipanggil Miss? Kok nggak ditegur? Oh ya Pak, kita sungkan soalnya Pak Yakob kan sering ngisi seminar di sini gitu. Loh jangan sungkan, saya ini udah percayakan. Anggaplah anak sendiri gitu. Saya tekankan, Miss, anggap anak-anak saya itu anak-anaknya Miss sendiri ya. Jadi nanti kalau uang sekolahnya telat tolong dibayarin karena kan anggap anak sendiri. Jadi saya berusaha untuk menekankan bahwa ayo kalau salah diajar untuk tanggung jawab. Jadi kalau anak saya melakukan kesalahan sejak kecil ya, misalnya lari-lari sudah diomongin nggak boleh, lari-lari diomongin lagi nggak boleh, tetap lari terus jatuhkan gelas tumpah. Saya selalu panggil, ambil kain pel, bersihkan. Loh tapi nanti tambah kotor, biarin. Biar dia belajar sesuatu. Orang tua membantu. Orang tua membantu anak membersihkan. Jangan orang tuanya yang membersihkan. Jangan pembantunya yang membersihkan. Itu nanti kalau anak jadi gubernur repot. Dia yang salah, yang disalahin sama wakilnya. Ya kan, sama sekdanya. Nah jangan jadi seperti itu. Jadi kalau kita melatih anak dari kecil tuh gitu. Anak saya pernah kok saya hukum kan, melakukan kesalahan. Saya hukum. Kamu berdiri kaki satu, lihat tembok. Selama 30 menit. Wah kan berat, tak biarin. Setelah 15 menit itu kesulitan, tahu yang saya lakukan apa? Saya berlutut di dekatnya dia. Supaya tangannya dia itu bisa ditaruh di pundak saya. Saya tidak menghilangkan hukumannya. Cuma saya ada di situ untuk menolong dia bertahan menjalani hukumannya. Kalau ada persoalan, saya ajarkan mereka cara solvingnya seperti apa. Anak-anak sekarang kan bingung. Pernah tuh anak saya bingung. Harus bawa hasil karyanya ke sekolah, lupa bawa lem. Waduh, sudah sampai sekolah dia bilang, Pak, lupa Pak, bawa lem Pak. Bagaimana nih Pak, pulang aja Pak. Bawa lem, aduh telat-telat, nggak bisa lah, itu salahmu sendiri. Terus nanti bagaimana bisa nempel Pak? Gampang, kamu pergi ke kantin, minta nasi. Lalu kamu tempelkan di situ. Loh kalau kantinnya belum buka, ya kamu kan punya upel, ya kan pakai upel nanti lengket pasti nempel ya kan. Ya tapi kan jumlahnya dikit ya, kamu minta dari teman-temanmu gitu kan. Ini repot anak-anak sekarang itu loh, saya harus diajarin caranya supaya dia itu bisa menyelesaikan persoalan. Dan yang terakhir adalah perteduhan atau keamanan. Perteduhan atau keamanan. Menjadi remaja itu berat ya. Ini kan orang tua SD dan remaja kan ya SMP. Saya ingin kasih tahu orang tua sih, menjadi remaja itu berat. Saya bertumbuh tanpa figur papa ya. Papa saya itu punya 2 istri. Mama kandung saya dan ibu tiri saya. Dan papa saya pengangguran, nggak punya duit, penjudi, narapidana, bunuh orang 2 kali gitu kan ya. Saya benar-benar dari keluarga yang broken home sih. Jadi papa saya nggak punya kerjaan, nggak punya duit, istrinya 2. Saya ngomong sama istri saya, hidup ini nggak adil ya. Papa saya nggak punya kerjaan, nggak punya duit, istrinya 2. Saya punya kerjaan, punya duit, istri cuma boleh 1. Nah, jangan ditiru ya, don't try this at home. Nah, saudara saya nggak pernah punya figur seorang papa, nggak pernah punya figur seorang papa. Ketika saya jatuh cinta sama cewek, ya cinta-cinta sendiri, PDKT sendiri gitu kan, gagal sendiri dan seterusnya. Nah, saya tahu sih berat jadi seorang remaja. Makanya saya ingin anak-anak saya terutama yang laki-laki, karena anak saya 2 kan laki. Jadi saya ingin ketika mereka punya persoalan, mereka tuh tahu tempat yang aman untuk cerita. Saya ingin anak-anak itu merasa bahwa rumah adalah the safest place on earth. Di mana mereka bisa jadi diri mereka sendiri. Jangan sampai anak-anak kita itu di luaran, nuakal, di rumah terpaksa jadi anak yang baik. Saya ingin setiap anak bisa berkata, the safest place on earth is home. Kalau kita bisa membuat anak kita berkata begitu,
berarti kita telah jadi orang tua yang baik. Nah, saya harus akhiri karena waktu saya sudah selesai dan karena bahan saya memang sampai di situ saja. Ya, saya serahkan kepada moderator Pak Christian ya, silakan. Ya, oke, baik. Ini pertanyaannya lumayan banyak ya. Jadi akan saya sampaikan saja langsung kepada Pak Yakub. Jadi Pak Yakub, pertanyaan pertama. Bagaimana sih harusnya sikap sekolah Kristen dalam menjalankan kurikulum atau program pendidikannya? Karena kalau misalnya mengedepankan karakter dan tidak mengutamakan akademik, malah sedikit orang tua yang mendaftar di tempat saya mengajar. Bukan berarti mengecilkan akademik atau bagaimana, tapi bagaimana ya Pak ini jadinya? Ya, oke. Ini kan pertanyaannya tentang sesuatu yang idealis dan sesuatu yang pragmatis ya, ketegangan antara yang idealis dan pragmatis. Secara ideal kan tentu saja kita ini harus mengacu kepada kejadian satu, bahwa tujuan pendidikan Kristen itu kan adalah menolong anak-anak, gambar Allah ini, kita semua gambar Allah, untuk menguasai bumi kan, untuk menguasai bumi dengan karakter-karakter Kristus, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, untuk menguasai bumi tentu saja kita membutuhkan dua hal tadi. Kita membutuhkan skill, intelektualitas, dan sebagainya. Dan juga kita membutuhkan hal-hal yang non-akademis. Misalnya karakter, spiritualitas, emosi yang sehat, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita diperhadapkan pada situasi, wah ini kalau kita terlalu menekankan akademis, nanti tidak banyak yang akan ikut gitu. Ini situasi yang persis sama sebetulnya dihadapi oleh sekolah anak saya. Gitu. Jadi anak-anak saya itu saya tidak sekolahkan di sekolah yang akademisnya itu excellent gitu, semuanya is all about academic gitu. Saya malah tidak mau, karena anak saya nanti tidak bisa having fun selama sekolah. Yang kedua, karena saya tahu bahwa yang paling penting bukan cuma akademik kan, tapi keseimbangan hidup gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah yang seperti yang sekarang ini, Bina Bakti ini? Kan kalau kita tidak menekankan akademis, kan nanti berarti kita kurang kan muridnya masuk. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membuat narasi sosial. Jadi membuat narasi-narasi sosial, kalau sekarang istilahnya sih narasi-narasi sosial, itu bagian dari branding sekolah sih. Branding sekolahnya seperti apa? Jadi misalnya more than knowledge itu sudah bagus kan, gampang diingat gitu. Kemudian misalnya kita membuat narasi-narasi sosial itu begini. Anak selama pendidikan tidak boleh stres misalnya, having fun at school itu penting. Lalu upayakan melakukan seminar-seminar, kemudian edukasi-edukasi kepada khalayak ramai bahwa sekolah yang baik itu adalah sekolah yang seimbang, bukan yang cuma akademisnya excellent. Nah, membuat semacam narasi-narasi sosial ini penting, bisa dimanfaatkan melalui YouTube-nya sekolah mungkin, melalui Instagram sekolah, melalui grup WA, melalui Facebook dan sebagainya. Semakin gencar kita melakukan ini, maka semakin banyak masyarakat yang teredukasi. Nah, kalau masyarakat mulai banyak yang teredukasi, maka mereka akan melakukan pilihan-pilihan yang benar. Itu pertama yang bisa dilakukan oleh sekolah. Yang kedua yang bisa dilakukan oleh sekolah adalah yang menjembatani kekurangan akademik dalam tanda kutip, bukan kekurangan, karena memang kita sengaja untuk mengurangi beban akademisnya. Nah, kita melakukan itu dengan cara menawarkan cara-cara belajar akademis yang lebih menyenangkan. Mungkin tinjauan kurikulumnya itu lebih dipikirkan secara luas ya, karena saya sendiri kan juga membantu beberapa sekolah untuk kurikulum. Jadi misalnya begini, guru fisika misalnya, jangan sampai datang ke kelas langsung mengajarkan. Hari ini murid-murid ya siswa, kita anak-anak kita akan belajar tentang hukum kecepatan, V sama dengan M per second gitu. Murid-murid nggak akan having fun sih dengan itu. Tapi coba kita peragakan sedikit gitu, peragakan sedikit. Kalau jaraknya lebih jauh, kelereng dijatuhkan, jatuh dilemparkan gitu. Kalau semakin jaraknya jauh, waktunya kan semakin butuh lama gitu. Anak-anak suruh catat gitu kan. Kemudian kalau misalnya dilemparkannya lebih kencang, waktunya kan berarti lebih pendek misalnya. Nah itu semua kita peragakan di depan kelas. Bila perlu carikan cara-caranya supaya anak-anak itu terlibat sendiri. Mungkin melalui ilustrasi-ilustrasi kehidupan yang ada. Nah setelah mereka menangkap, oh iya benar ya, kita ini kenapa kalau pas liburan dari gunung turun itu kok cepat ya?
gitu. Nah, itu kan kita bisa mengajarkan percepatan, bisa mengajarkan gaya dan sebagainya yang dipengaruhi oleh sudut dan seterusnya. Nah, ini akan menjadikan sesuatu yang sangat menarik sekali sih. Kalau saya perhatikan di Amerika ya, anak saya itu nggak suka sekolah di Indonesia, tentu terus terang saja. Jadi pada waktu anak saya sekolah di Amerika waktu dia kelas 6 SD, dia tuh cinta sekolah luar biasa. Karena gurunya cara ngajarkannya memang beda. Jadi gurunya misalnya ngajarkan tekanan udara gitu kan. Wah, tekanan udara. Terus gurunya itu bisa ngajarkan gini, nanti kalau kalian liburan ya, coba nanti kalau bawa ciki atau bawa apa, makanan apa, di tempat yang dingin, kalian perhatikan apa yang terjadi. Nanti kasih tahu mister, apa yang terjadi. Wah, anak saya itu pas liburan loh. Papa, sebentar lah. Ingat pelajarannya, sebentar tak cek gitu. Terus dicek, mengembung gitu kan. Dia seneng loh ya, lebih ngembung ya daripada biasanya. Terus kontak sama misternya gitu kan. Hal-hal semacam ini menurut saya itu perlu untuk ditingkatkan sih bagi sekolah-sekolah yang tidak terlalu menekankan excellence di bidang akademik. Jadi apa yang ada di akademik harus dibuat semenarik mungkin sehingga anak-anak akan cerita ke orang tuanya. Anak-anak tuh senang sekolah gitu loh. Kalau anak-anak senang sekolah, orang tua pasti akan ikut senang juga kan. Nggak usah repot soalnya. Orang tua kan gitu. Pokoknya selama nggak repot kan dia senang. Biasanya orang tua gitu. Jadi saya pikir dua hal itu yang paling penting sih yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam kaitan dengan kurikulum ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada nih yang bertanya, Pak Pendeta, saya inginnya sih mengutamakan pendidikan iman dan karakter, tapi suami saya berbeda. Ia ingin sekali anak kami sukses menjadi seorang dokter, walaupun anak kami nggak passion nih di bidang medis. Gimana menyikapi hal ini ya, Pak? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya ya. Ini persoalan yang umum sekali sih. Di jemaat saya juga ada yang model kayak begitu. Nah, biasanya yang harus dilakukan adalah menanyakan kepada suaminya mengapa dia sangat ingin anaknya jadi dokter. Karena itu ada alasannya. Misalnya ada dia yang menganggap gini, yuk jadi dokter duitnya banyak misalnya gitu. Atau kedua, jadi dokter itu karena ini apa kebanggaan gitu. Mungkin karena keluarga besar, semuanya dokter, dia malu kalau anaknya nggak dokter. Atau yang ketiga, jadi dokter itu karena bisa menolong banyak orang. Nah, kita cari tahu dulu, motivasi apa yang paling kuat yang ngedrive keputusannya dia. Selama kita tidak paham itu, kita nggak bisa melakukan langkah yang kedua. Jadi pertama, harus tahu dulu, apa sih motivasi utama yang ngedrive dia. Kepengen anaknya jadi dokter. Nah, setelah kita tahu motivasi utamanya apa, yang kedua, kita tawarkan substitusinya. Contoh misalnya gini, ada anak jemaat kepengen masuk kesenian. Wah, itu kan jemaat kepengen semaput aja kan. Kesenian itu ujian soalnya nggak ada duitnya kan gitu. Orang tua biasanya langsung punya pikiran, wah ini kesenian ujian. Nanti kamu mau jadi apa gitu kan, bla 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 gitu kan. Nah, saya berusaha untuk memberikan masukan begini. Sebetulnya keberatannya apa? Anak kesenian. Apakah pergaulan di kalangan anak-anak seniman? Oh enggak, karena duitnya kurang, iya. Karena bingung, nanti itu kerjanya apa? Nah, dari situ baru saya mengedukasi gitu loh. Bahwa saya mengatakan begini, expertise itu penting. Tapi yang lebih penting itu adalah entrepreneurship. Jadi bagaimana menggunakan expertise kita untuk menghasilkan duit ya. Jadi nggak peduli expertise-nya apa. Kalau dia tidak punya jiwa entrepreneurship, ya dia nggak bisa menghasilkan duit dari ini. Kecuali kalau dia permisi lah, let's say, ya dia itu orangnya cuma nerimo gitu. Ya pokoknya bisa ngelesi sudah lumayan lah gitu. Bisa gini ya lumayan lah. Nah kalau mentalitasnya begitu ya susah sih. Itu jurusan apapun ya juga akan sulit untuk kaya kan. Tapi kalau kita coba menyenggol sisi-sisi entrepreneurship-nya dia mulai belajar tentang bisnisnya bisa. Jadi misalnya saya kasih tahu gini, kesenian tuh cara bisnisnya banyak juga loh. Kalau dia bisa alat musik kan, dia bisa kerjasama dengan temannya yang punya duit, dia mengelola toko alat musik misalnya, atau dia bisa menyediakan sound system untuk beberapa tempat, dia yang mendesain sound systemnya dan sebagainya, atau dia bisa membuat klip-klip video untuk musikal, untuk iklan, untuk TV, untuk apa segala macam, banyak kemungkinan untuk mendapatkan duit. Jadi kalau pertimbangannya nggak ada duit, ya kita kasih substitusinya, jelaskan bahwa panggilan Tuhan untuk anak ini sebetulnya juga bisa kok menghasilkan duit. Atau kalau misalnya dia bilang gini, ya saya kepengen anak saya jadi dokter supaya dia itu berdampak
untuk kemanusiaan. Nah, kita kasih substitusinya. Bagaimana passionnya anak itu juga bisa berdampak bagi kemanusiaan. Jadi saya pikir harus tahu dulu motivasi apa yang ngedrive suami. Yang kedua baru kita tawarkan substitusinya. Substitusi yang tetap menghormati respect terhadap motivasi yang tadi yang dimiliki oleh suaminya. Saya pikir itu jawabannya ya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih juga. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Nah, anak remaja saya ini sudah terpolak mengedepankan akademik. Bagaimana mengarahkannya untuk mengutamakan iman dibanding akademik ya, Pak? Nah, kalau sudah masuk ke ranahnya dia orientasinya akademik, terus bagaimana supaya mengarahkannya ke iman gitu. Nah, mungkin kalau kita langsung setel langsung ke imannya kan mungkin terlalu bagi dia mungkin terlalu kencang gitu, terlalu sudden, abrupt gitu. Nah, kalau usulan saya sih begini, tetap menggunakan akademisnya tapi dikaitkan dengan karakter dulu. Misalnya kita tawarkan dia, kamu kan pinter tuh orangnya tuh. Kamu mau nggak sih seminggu sekali kasih les gratis untuk anak-anak yang nggak mampu gitu. Kan tetap berkaitannya sama akademis kan gitu loh. Mau nggak sih kamu tuh untuk memberikan les anak-anak yang tidak mampu. Nah, dia tidak langsung diceraikan dari akademis yang menjadi kekuatannya dia. Tapi tetap dia ada akademisnya, tapi sekarang mulai digeser pelan ke arah karakter. Nah, nanti kalau dia sudah menyadari bahwa hidup itu lebih besar daripada cuma pencapaian akademik, life is much bigger than academic achievement, dia bisa melihat sukacitanya menolong orang, ini, itu, dan sebagainya, maka semakin mudah sih bagi kita untuk menggeser terus kan gitu. Menggeser ke sana, dikaitkan dengan Injil, dikaitkan dengan Kristus, dikaitkan dengan macam-macam. Jadi harus step by step dulu sebetulnya. Nah, ini juga dari pihak orang tua harus membiasakan dari awal. Misalnya seperti anak saya pertama yang ulang tahun itu dulu umur 12 tahun ya dia ulang tahun, saya kasih tahu, Papa punya uang sekian juta, tapi Papa ingin kamu ulang tahun panggil orang lain. Anak-anak gelandangan. Jadi merayakan ulang tahunnya itu di rumah makan, pinggir jalan, bareng anak-anak gelandangan, terus dikasih makan, terus manggilkan orang lain untuk main sulap untuk anak-anak. Jadi melihat orang-orang lain senang, sukacita itu kayak pengalaman yang besar banget gitu. Rasanya kayak oh iya, ada sense of significance gitu di dalam diri anak. Jadi mungkin bisa dilakukan dengan cara gitu. Bagaimana anak menggunakan akademiknya untuk hal yang positif. Atau kalau misalnya dia mau diomongin, nanti kalau kamu menang juara itu, Papa kasih 5 juta dengan syarat. Paruhnya kamu berikan untuk orang lain yang membutuhkan. Kan sama aja dengan gini toh. Kalau kamu menang Papa kasih 2,5 juta, terserah kamu mau pakai apa. Nah, daripada kita ngomongnya itu kasih 2,5 juta, terserah mau apa. Dia kasih 5 juta, tapi separuhnya harus dikasihkan orang lain. Dan itu pernah saya lakukan sih. Supaya mengajar anak itu untuk tidak menggenggam duitnya terus gitu loh. Kasih aja 1 juta, tapi 500-nya harus dikasih untuk orang lain. Nah, kita kan berarti menghargai akademisnya dia, tapi secara tidak langsung kita mulai melakukan pergeseran-pergeseran dalam hidupnya dia. Mungkin itu yang bisa dilakukan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menghadapi anak yang mudah merasa puas? Contohnya jika belum bisa pakai baju sendiri, dia akan gigih mencoba. Tapi setelah bisa justru pada waktu berikutnya malah minta dipakaikan lagi karena merasa yang penting sudah bisa. Oke. Memang anak itu unik ya. Ada yang modelnya kayak begitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan gitu. Nah, anak-anak yang tipikal kayak begitu tuh kita harus tahu dulu apa yang paling penting bagi dia. Apa yang paling penting bagi dia, yang ngedrive dia itu apa. Contohnya misalnya begini, ada anak itu senang karena ada pengakuan dari orang lain. Gitu. Ada pengakuan dari orang lain. Nah, yang ngedrive dia itu apa? Kalau misalnya yang ngedrive dia itu adalah ada pengakuan, jadi dia ngomong, kamu pinter, gini, misalnya gitu. Ya kita coba pakai itu, tapi nanti diperbaiki kan, bahwa karena masih anak-anak kan, kita ngomong, oh itu nggak sesuai sama Injil Yesus Kristus kan, dia juga bingung maksudnya apa Injil Yesus Kristus gitu. Nah, kita mencoba untuk
menyentuh area-area yang penting yang ngedrive dia. Lalu yang penting itu kita ganti dengan firman Tuhan. Jadi prinsipnya selalu apa yang penting yang ngedrive seseorang, lalu kita ganti itu dengan firman Tuhan. Tapi kita manfaatkan itu dulu di awal. Misalnya anak-anak itu kalau misalnya sudah pakai pasang baju sendiri, terus misalnya terus nggak mau pakai lagi, yang harus dilakukan apa? Contoh ya kayak anak saya, dulu waktu kecil-kecil diberitahu anak mamanya harus taruh pakaian kotor di tempat cucian, gitu, di tempat yang apa? Tempat khusus gitulah, basket untuk orang apa ya, keranjang khusus untuk yang pakaian kotor gitu kan. Wah kan susah. Anaknya lempar gitu kan. Waduh susah ini lempar-lempar ini bagaimana caranya. Terus mulai ajak ngomong, maksudnya gini, kamu kan sayang mama kan ya? Iya. Nah kalau kamu lempar-lempar gitu kan nanti mama yang ngambil juga gitu. Nah kalau sayang sama mama ya masukin di dalam. Kan gampang sih, kamu tinggal masukin di dalam aja, ditutup, udah beres gitu. Jadi menjelaskan mengapa, itu penting. Menjelaskan mengapa dia perlu pakai baju sendiri. Nah, kalau anak-anak tidak tahu why, biasanya sulit untuk membuat dia itu melakukan secara kontinu. Jadi kita tahu dulu apa yang ngedrive anak itu, dan kita main di sana. Yang kedua adalah kita menerangkan mengapa itu penting. Kalau Simon Sinek, salah seorang pengajar leadership yang terkenal di dunia bisnis, dia selalu menekankan gitu, harus memberitahu semua orang itu tentang why dulu, what sama how. Why-nya apa? Kalau anak-anak tidak tahu why, maka akan sangat sulit untuk memaksa mereka melakukan. Saya lanjutkan cerita yang tadi ya. Jadi anak saya itu sering langgar, misalnya tidak taruh baju di keranjang itu. Nah, yang mereka sering langgar adalah kaos kaki. Mamahnya bilang, habis pulang sekolah, kaos kaki harus dibuka, dibalik, diluruskan. Supaya nanti masuk mesin cuci itu gampang. Ya, namanya anak, laki-laki kan dua ya. Mereka itu sering lupa. Terus mamanya bilang, aduh nggak tahan ini, anak-anak salah terus. Sudah, denda aja. Jadi akhirnya dibuat peraturan, anak-anak didenda tiap kali salah 50.000. Jadi uang angpaonya kalau Cynthia itu diambilin terus kan gitu sama mamanya, ditaruh di kas umum. Nanti akhir pekan makan bareng-bareng dari hasil denda itu kan. Nah kemudian anak saya dua itu ngomong gini, Pak boleh ngomong nggak sama Papa? Boleh. Mereka demo, terus ngomong gini, Pak gini Pak ya, kita ini nggak masalah didenda sih sama Mama. Tapi dendanya keterlaluan Pak, 50.000 gede banget Pak gitu kan. Terus saya tanya gini sama anak saya, kamu tahu nggak alasan dibalik perintahnya Mama apa? Tahu sih Pak. Oke, kamu tahu benar kan maksudnya Mama apa? Kamu kan bisa membuat Mama kerjanya lebih cepat, Mama bisa melakukan yang lain. Kalau kamu sayang Mama, kamu bisa melakukan, iya cuma kadang lupa. Ya udah gini aja, 50.000 menurut Papa murah. Kalau Papa punya anak bertanggung jawab, harus bayar 50 juta. Kalau Papa ada uang, Papa akan bayar. Menurut Papa murah, karena tanggung jawab itu mahal. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Tapi nanti setelah itu saya ketemu istri saya, terus saya ngomong gini, dendamu terlalu mahal sih, memang gitu. Dendamu terlalu mahal. Anak-anak komplain. Terus istri saya bilang gini, ya udah kamu kasih tahu anak-anak dendanya diturunkan. Loh jangan aku, karena yang bikin peraturan kamu gitu loh. Aku kan cuma setuju didenda. Aku kan nggak tahu kalau dendanya 50. Jadi menurutku terlalu gede. Karena kamu yang membuat peraturan, kamu yang ngomong sama anak deh. Gitu. Jadi istri saya panggil anak-anak dan ngomong, oke, Mama turunkan dendanya 10.000. Wah anak-anak seneng. Gitu. Sebab kalau saya yang ganti peraturan, nanti saya malaikat putih, istri saya malaikat hitam gitu loh. Saudara, ini malaikat baik, ini malaikat jahat gitu kan. Nggak boleh. Itu berarti double standard juga di dalam parenting kan nggak boleh seperti itu. Jadi mungkin menjelaskan why-nya ini penting sih. Kalau anak-anak sudah tahu why dan anak-anak itu diakui, gitu dipuji, diapresiasi, anak-anak tuh biasanya lebih kontinu sih melakukan itu. Pengalaman saya begitu. Iya, terima kasih. Oke. Karena keterbatasan waktu, mungkin akan saya jadikan satu pertanyaan, beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Jadi ada kan akhir-akhir ini tuh banyak cerita tentang kejadian bunuh diri, di mana anak-anak yang mulai pada stres, anak-anak mulai banyak tekanan. Nah, di sini ada pertanyaan, gimana sih caranya kita untuk menanggapi hal tersebut? Karena sebagai orang tua kan takut anaknya stres, takutnya bagaimana. Lalu juga ini mungkin berhubungan juga dengan ada anak yang dia masih kecil, dia masih kelas 1,
1 SD, dia tuh udah dibuatkan jadwal tentang bermain game. Sudah dilarang, sudah bikin perjanjian. Tetapi ketika dia melihat teman-teman sekitarnya pada main, jadi akhirnya orang tuanya ya sudahlah tidak apa-apa gitu. Tapi akhirnya anaknya jadi lupa waktu. Itu juga bagaimana. Dan mungkin terakhir satu lagi sekalian biar dijawab. Pak Yoko kan tadi mengatakan pentingnya karakter. Saya setuju. Bagaimana untuk membina karakter sedangkan kita ini manusia yang berdosa, penuh dosa, jatuh bangun. Oke, terima kasih ya. Ada 3 pertanyaan ya, dengan cepat aja saya jawabnya gini. Untuk anak-anak yang kita perlu khawatir sih, prihatin dengan kecenderungan anak-anak, terutama di beberapa negara yang mudah bunuh diri dan sebagainya. Dan ini menjadi persoalan serius sih. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu? Yang harus dilakukan orang tua pertama ya, orang tua itu harus jadi tadi itu teman, tempat perteduhan untuk anak-anak. Supaya anak-anak itu punya emotional exit. Orang-orang yang melakukan bunuh diri, kecuali kalau memang penyakit mental ya gitu. Di luar penyakit mental, orang-orang yang melakukan bunuh diri itu karena mereka tidak punya emotional exit. Jalan keluar untuk emosionalnya bisa disalurkan. Nah, kita tahu salah satu emotional exit adalah dia bisa curhat ke orang yang dia merasa aman. Nah, orang tua harus menjadi teman dan perteduhan untuk anak-anaknya. Nggak bisa enggak. Kalau anak itu tidak terbuka kepada orang tua, itu sinyal yang buruk sekali. Orang tua harus menyediakan waktu, minta maaf kepada anak bila perlu, supaya hubungannya dipulihkan. Yang kedua adalah orang tua belajar mengenali stres dalam diri anak. Penting. Saya dulu pernah seminar khusus tentang ini, mengenali stres dalam diri anak. Nah, kalau orang tua itu tidak dekat dengan anak, ya orang tua nggak akan bisa mengenali kalau anaknya stres. Karena kan mengenali seseorang stres itu kan berdasarkan kelainan pada habitnya kan. Jadi ada pola normal yang kemudian kita lihat, loh ini kok agak bergeser nih. Mungkin ini stres nih. Saya kasih contoh ya, misalnya gini. Saya kebiasaan dulu waktu anak-anak masih kecil gitu. Saya itu temani tidur gitu. Jadi mamanya nemenin satu, saya nemenin satunya gitu. Nah, suatu ketika yang kakaknya, kukunya saya peluk. Biasanya kalau saya peluk, dia tuh seneng. Langsung ambil tangan saya, masukin di tangannya dia gini kan, terus dipegangkan gini gitu loh. Terus dia cium saya gitu. Nah, waktu itu saya peluk, dia tidak bereaksi, diem saja. Padahal saya tahu dia tidak tidur. Saya langsung mengenali, wah ini unusual. Lalu saya tanya, Koko ada apa? Koko mau cerita gak ke papa sekarang atau besok? Enggak apa-apa kok, Pak. Terus suaranya agak bergetar. Wah saya tahu, wah ini ada something nih gitu. Terus akhirnya saya minta, Koko keberatan nggak duduk ngomong sama papa gitu. Terus ternyata dia ngomong gini, papa lo, tadi itu waktu Koko main sama Adi itu bertengkar, papa datang-datang nggak tanya persoalannya apa, papa capek kerja, langsung dihukum dua-duanya. Padahal itu Adi yang cari gara-gara, bukan Koko yang salah. Terus saya bilang, oke, cerita lagi. Setelah saya lihat, terus saya bilang, oke, papa minta maaf ya. Gitu. Udah, terus papa saya cium, ya udah tidur, dia pegang tangan saya, kalau tidurnya enak dia langsung. Nah kalau kita nggak dekat dengan anak, ya kita nggak bisa mengenali kayak begitu. Jadi kadang anak saya diam gitu, saya dadangi, kenapa diam gitu. Kadang anak saya yang remaja misalnya main gitar, biasanya kan main gitar itu cuma niru lagu kan. Ini tiba-tiba main gitar sendirian, lagunya kok melo-melo terus gitu kan. Ya gitu kan orang tua mesti ngerti lah ya gitu kan. Terus datangi, ada apa, mau cerita tah gitu. Terus cerita, oh ya Pak tadi Pak lagi pulang pacaran, terus pacarnya cerita, ternyata dia tuh gini loh. Apa ya Pak ya, kita lanjut atau enggak ya? Dilatih untuk apa ya, terbuka. Kalau nggak terbuka susah. Yang kedua, orang tua belajar untuk mengenali stres dalam diri anak. Ketiga, orang tua belajar mengurangi tekanan dalam diri anak yang nggak perlu, yang tidak perlu ya, yang tidak perlu. Misalnya apa? Orang tua menuntut anak berlebihan. Nah ini kan nggak perlu sih. Itu orang tua banyak yang salah. Kamu ya nanti ya, kalau sampai ujiannya di bawah 50, jangan panggil aku papamu gitu. Pulang sekolah ditanya, ujianmu berapa? Nggak panggil papa ya kan. Nah jangan memberi tekanan-tekanan yang nggak perlu. Saya pikir itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan penggunaan gadget dan sebagainya.
Kalau saya dulu mengusulkan waktu anak-anak saya masih kecil, semakin mereka besar, bisa bertanggung jawab, saya kasih kebebasan. Tapi dulu saya memberi peraturan kepada anak saya gini, 1:2. Jadi kalau mereka mau main game 2 jam, mereka harus melakukan hal-hal yang positif 1 jam. Hal-hal yang positif tuh yang berguna misalnya apa? Belajar, membantu orang tua atau apa gitu selama 1 jam. Jadi anak dilatih tanggung jawab. Kamu kalau mau main lebih, berarti kamu harus melakukan hal yang baik juga lebih. Dilatih begitu. Masalah nanti 1:2, 1:3, terserahlah masing-masing orang tua bagaimana. Tapi anak-anak dilatih untuk bertanggung jawab terhadap keputusannya. Yang kedua, orang tua juga harus berani tegas. Kalau anak melanggar, udah ambil aja handphonenya. Anak saya pernah kok tanpa handphone 1 bulan. Ya kesulitan ya biarin aja. Karena saya melatih anak saya untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, orang tua perlu menetapkan aturan. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi waktu anak-anak masih kecil, kami kalau makan bersama, handphone langsung taruh di tengah. Jadi begitu duduk di restoran, handphone taruh tengah. Nggak ada yang boleh buka. Termasuk handphonenya orang tua. Juga kita nggak buka. Supaya kita bisa punya waktu untuk ngobrol. Lalu ajak anak-anak liburan di tempat yang susah sinyal, lalu ajak mereka itu mainan yang sampai mereka tuh lupa dengan handphonenya. Nah sekarang orang tua mau nggak nemani anak gitu. Kalau saya temani anak saya. Misalnya apa? Renang. Ya renang kan berjam-jam mereka nggak pakai handphone. Habis renang kita ajak main kartu misalnya gitu. Nah kan nggak main handphone. Ajak main basket misalnya, sepak bola, nggak main handphone dong. Jadi orang tua nyarikan tempat wisata yang anak-anak itu bisa kok hidup tanpa handphone. Saya pernah melakukan itu. Terus anak saya kasih tahu, loh ternyata kamu bisa ya seharian nggak pegang handphone. Ya kan bisa. Nah ini harus dilakukan oleh orang tua dan orang tua juga harus menjadi teladan ya. Kalau orang tuanya pegang handphone terus, ya nggak bisa dong. Orang tuanya juga harus memberikan teladan. Orang tuanya taruh handphone, jangan dipegang handphonenya, luangkan waktu main bersama dengan anak. Lalu yang terakhir adalah orang tua itu belajar untuk mengenali game yang dimainkan anak. Sebab kadang-kala anak-anak itu merasa orang tua tuh, papa mama nggak ngerti asiknya gini gitu loh. Makanya dilarang. Nah, saya dulu lihat, wah gejala anak saya mau kecanduan game itu. Oh, saya temani dia main, saya temani. Terus saya install sendiri di handphone saya main. Terus saya main bareng dia. Setelah itu saya ngomong gini, kok nggak seru ya mainan ini ya? Nggak enak. Nggak ada permainan lain yang lebih bagus. Terus akhirnya langsung di-delete sama dia. Dia nyari permainan baru. Ngerti nggak sih? Jadi dia itu ngerti bahwa orang tuanya berusaha untuk memahami dia. Itu jawaban saya untuk pertanyaan yang kedua ya. Dan pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan apa tadi? Ini Pak, gimana caranya kita membina karakter sedangkan kita ini manusia berdosa? Oh, oke. Ya pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, anak-anak itu perlu belajar dari kita itu bukan cuma dari keberhasilan kita, tapi juga dari respons kita terhadap kegagalan kita. Jadi mengajarkan karakter kepada anak itu tidak perlu kita sempurna. Justru dalam ketidaksempurnaan kita, anak-anak itu perlu belajar bagaimana kita menyikapi ketidaksempurnaan kita. Misalnya, saya kalau salah kepada anak-anak, ya saya minta maaf. Kalau saya melakukan keputusan yang konyol, yang salah, ya saya kasih tahu anak-anak, papa gagal. Supaya anak-anak tetap belajar karakter gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita tidak perlu jadi orang tua sempurna. Kalau nunggu sempurna ya nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada parenting kalau begitu. Jadi kita tetap mengajar anak kita dengan teladan hidup kita. Anak itu tuntutannya nggak banyak kok. Anak itu tuntutannya orang tua itu konsisten dengan yang dilakukan. Terus nanti kalau orang tua gagal, orang tua minta maaf, orang tua mengakui. Itu that's it. Anak-anak cuma butuh itu. Misalnya saya bikin janji untuk anak-anak saya. Ternyata saya nggak bisa tepati. Ya udah saya minta maaf kepada anak-anak, lalu nyari waktu untuk mengganti janji itu. Nah hal-hal yang semacam ini anak-anak perlukan. Anak-anak itu nggak ada yang nuntut orang tua sempurna. Mana ada anak nuntut orang tua sempurna? Nggak ada lah. Anak itu cuma mau melihat orang tua yang dekat, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, yang dijadikan acuan gitu. Kalau misalnya mereka mau bertumbuh itu kayak apa sih orang tuanya? Kemarin saya ulang tahun di medsos anak saya juga salah satu yang dia sebutkan adalah a good father yang selalu memberikan life lesson and examples. Anak saya apakah tidak tahu kalau saya ini misalnya tidak sabar di jalan? Tahu anak saya.
Masa anak saya nggak tahu bahwa papanya punya banyak kekurangan? Dia tahu lah, mau tinggal 24 jam bersama-sama kok gitu. Tapi mereka juga tahu bagaimana papanya menyikapi kelemahan-kelemahan itu, tidak membenarkan diri, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan lingkungan dan seterusnya, tidak menyalahkan Tuhan. Ya udah embracing weakness gitu aja nggak apa-apa. Jadi itu yang perlu dilakukan orang tua malahan. Supaya anak nanti ketika gagal dia tidak terbiasa untuk mencari kambing hitam atau menyangkali kegagalannya. Itu mereka perlu belajar dari orang tua ya. Terima kasih. Oke, ya. Ini mohon maaf karena keterbatasan waktu, beberapa pertanyaan jadi belum sempat terjawab. Mungkin pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa ditanyakan di lain kesempatan.